Itu yang pertama yang harus diingat tuh yang pertama akunnya sudah terdaftar. Bagaimana cara akunnya mendaftar? Yaitu ada pada menu register. Di situ, peserta harus menampilkan NIP yang akan diisi pada kolom NIP, lalu jangan lupa untuk kolom username jangan mempunyai tanda baca atau tanda spasi, petik, dan lainnya. Diharapkan tuh hanya ada karakter angka dan huruf saja. Nah, untuk atasan langsung itu, eee diusahakan tuh memang sekelas eselon 2 ya, di mana ada di beberapa instansi itu ada yang atasan langsungnya itu eselon 3. Nah, itu nggak direkomendasikan, diminta untuk atasan dari atasan langsungnya itu yang di mana bisa jadi eselon 2 atau eselon 1 yang menandatanganin surat formulir itu. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti data NIP itu nggak bisa langsung diedit manual, itu harus koordinasi dengan tim panitia penyelenggara ataupun tim IT, begitu Mbak. Pergi memancing memakai sampan, dayung di bawah jangan sampai lepas. Selamat datang sahabat pembangunan, Pusbinchat dimulai, info JFP kita kupas. Halo sahabat pembangunan, Pusbinchat kali ini akan bersama saya Aulia Mardatila Bilhak dari Pusbindiklatren Kementerian PPN Bappenas. Pusbinchat adalah serial dua arah untuk mendiskusikan isu-isu pembangunan dan juga untuk menjelaskan tugas dan fungsi dari Pusbindiklatren Kementerian PPN Bappenas. Teman-teman bisa mengakses Pusbinchat ini melalui kanal YouTube kami, yaitu Pusbindiklatren Bappenas, dan dapat juga mengikuti media sosial kami di Instagram yaitu Pusbindiklatren dan website kami pada pusbindiklatren.bappenas.go.id. Baik sahabat pembangunan, kali ini kita akan membahas mengenai tema yang ditunggu-tunggu oleh para JFP nih, yaitu pendaftaran uji kompetensi jabatan fungsional perencana. Dan di sini kami sudah menghadirkan salah satu narasumber dari kami, yaitu dari tim Pusbindiklatren. Ada Mas Raffi Anggara. Mungkin Mas Raffi silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Perkenalkan, sahabat pembangunan, saya Raffi Anggara Putra dari tim IT Uji Kompetensi tahun 2026. Gitu Mbak Aulia. Oke, Mas Raffi, kalau kita lihat-lihat nih sepertinya antusias untuk mendaftar uji kompetensi udah makin tinggi nih. Dan kita di sini akan menjawab berbagai pertanyaan dari para JF perencana. Yang mana mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih perbedaan dari aplikasi pendaftaran yang digunakan pada uji kompetensi ataupun UKOM di 2025 dengan yang digunakan di tahun ini yaitu di 2026. Ya, itu dia. Pertanyaannya memang paling sering ditanyakan ya, perbedaan antara UKOM 2025 dengan aplikasi UKOM pendaftaran 2026. Yang paling mencolok itu tentu perbedaannya yaitu layout di mana kita menggunakan Bootstrap 5 yang membuat lebih responsif dan peserta itu lebih nyaman untuk mengaksesnya. Oh, baik. Nah, bisa disebutin juga nggak sih, Mas, sebelum mereka melakukan pendaftaran nih, ada hal-hal penting apa saja sih yang harus diperhatikan ketika membuat akun SIM Diklat oleh para JF perencana ini? Untuk peserta yang akan mendaftar uji KOM tahun 2026 ini, itu yang pertama yang harus diingat tuh yang pertama akunnya sudah terdaftar. Bagaimana cara akunnya mendaftar? Yaitu ada pada menu register. Di situ, peserta harus menampilkan NIP yang akan diisi pada kolom NIP, lalu jangan lupa untuk kolom username jangan mempunyai tanda baca atau tanda spasi, petik, dan lainnya. Diharapkan tuh hanya ada karakter angka dan huruf saja, begitu. Nah, itu hal yang harus dicatat ya, Mas Raffi ya, untuk Benar para sekali. calon, peserta UKOM. Dan untuk, informasi selanjutnya nih, Mas, apakah di tahun ini untuk alur pengisian formulirnya akan masih sama seperti tahun 2025 di mana hanya ada satu lembar formulir panjang atau di tahun 2026 sudah menggunakan sistem bertahap atau multi-step? Nah, untuk layout tampilan tahun 2026 ini berbeda Mbak Aulia. Nah, di mana tuh kita 2025 tuh satu halaman one page gitu ya, dari data diri sampai dengan pejabat eselon tuh satu tampilannya. Dan untuk tampilan tahun 2026 ini kita menggunakan multi step, di mana setiap stepnya seperti data diri, instansi, pendidikan, hingga berkas-berkas yang akan di-upload itu terpisah. Jadi lebih enak tuh untuk sisi pesertanya untuk mengupload dan melengkapi berkas, begitu Mbak Aulia.
Oke, berarti sekarang pakai sistem multi step ya, Mas, ya? Benar. Tapi Mas, ketika multi step ini apakah nanti peserta akan mendapatkan notifikasi dan juga validasi tentang berkas mereka sudah lengkap atau belum, Mas? Dan kalaupun ada, bagaimana biasanya peserta ini akan mendapatkan notifikasi tersebut? Baik, untuk sisi notifikasi itu memang kita sudah menerapkan di aplikasi dari tahun 2025 hingga 2026 ini. Di mana aplikasi tahun 2026 ini untuk sisi notifikasinya itu di layout SIM diklatnya sudah tertera. Jika ada jika ada kekurangan baik itu satu file atau beberapa file lainnya itu akan ada di tabel keterangan gitu, Mbak. Dan untuk sisi notif yang lainnya tuh ada di via email. Jadi, tim IT Pusbintikaren ini nge-blast itu ke sisi peserta, menotifikasi bahwasanya sisi kelengkapan berkasnya sudah sampai mana, begitu. Oke, berarti, minim ya kemungkinan peserta tidak melengkapi, persyaratan-persyaratan untuk ujian ya, Mas, ya? Benar, minim, kecuali si pesertanya itu salah mengirimkan email. Nah, itu tetap aja bisa dimitigasi ya melalui aplikasi SIM-Diklatnya sendiri, kayak gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, ada pertanyaan juga nih, Mas, tentang ketika kita mengisi, ada kolom tentang atasan langsung. Sebenarnya siapa sih, Mas, yang dimaksud dengan atasan langsung yang harus diisikan di dalam formulir tersebut? Nah, untuk atasan langsung itu, eee, diusahakan tuh memang sekelas eselon 2 ya, di mana ada di beberapa instansi itu ada yang atasan langsungnya itu eselon 3. Nah, itu nggak direkomendasikan, diminta untuk atasan dari atasan langsungnya itu, yang di mana bisa jadi eselon 2 atau eselon 1 yang menandatanganin surat formulir itu. Jadi, minimal tuh dia memang eselon 2 begitu, Mbak. Oke, berarti kata kuncinya adalah minimal di eselon 2 ya, Mas, ya? Bener. Oke. Nah, kalau misalnya nih, Mas, kita sudah daftar, kita sudah melakukan perbaikan data, selanjutnya kita kan harus mencetaknya nih, Mas. Bagaimana sih cara mencetaknya setelah mencetak hasil formulir pendaftaran ini setelah kita melakukan pendaftaran ataupun Mhm. melakukan perbaikan data-data tadi? Nah, di sisi pesertanya ini memang sering keliru ya terkait form cetak formulir ini, di mana form itu diterima atau didapat setelah Bapak Ibu tuh mengisi dan melengkapi berkas yang ada di data diri serta data berkas. Nah, di situ ada klik selesai, kemudian nanti akan timbul tuh tombol untuk mencetak form pendaftaran, begitu, Mbak? Oh, baik, Mas. Tapi bisa kita lihat dari bagaimana kita selama ini ngisi formulir ya, Mas, ya. Terkadang kita melakukan kesalahan-kesalahan nih, Mas. Jadi apakah ketika kita salah melakukan input data diri, itu masih bisa diperbaiki nggak sih, Mas, dalam pendaftaran UKOM ini? Untuk kesalahannya ya, kesalahan dari sisi peserta misalnya menginput data diri nih, entah namanya ada pangkatnya atau gelarnya yang tidak diisi atau kurang huruf besar huruf kecilnya itu bisa diedit melalui tombol edit data diri. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti data NIP itu nggak bisa langsung diedit manual, itu harus koordinasi dengan tim panitia penyelenggara ataupun tim IT, begitu, Mbak. Baik, Mas, tapi ada juga nih, Mas, pertanyaan mengenai verifikasi yang diperoleh peserta nih. Kenapa tidak menampilkan data mana yang salah ataupun data yang perlu diperbaiki? Itu kira-kira kenapa ya, Mas? Nah, untuk itu mungkin Bapak Ibu lebih detailnya itu ada di sisi notifikasi via email, di mana tuh ada tabel yang berisi dokumennya apa, serta keterangannya itu apa. Di situ seluruhnya dijelaskan, jika memang, tidak lengkap akan dijelaskan tidak lengkap, dan jika lengkap dia ada notifikasi itu, di sisi tabelnya itu hanya keterangan lengkap atau ya, begitu. Oke, berarti lebih lihat ke emailnya dulu ya, Mas, Ya, yang lebih detailnya. benar. Tapi untuk verifikasi berkasnya nih, Mas, ada estimasi waktukah? Berapa lama yang disediakan untuk verifikasi? Untuk verifikasinya memang pada dasarnya itu 3 kali 24 jam ya, Mbak Aulia, tapi di sisi di sisi lain juga antrian saat ini kan sangat banyak ya, kemungkinan itu bisa delay atau bisa lebih cepat karena antriannya sudah terproses begitu, Mbak. Baik, terkait kendala-kendala teknis nih, Mas, yang biasa ditemukan di lapangan. Apabila peserta mengalami kegagalan dalam mengunggah ataupun mengupload berkas, apa sih, Mas, yang harus dilakukan oleh peserta? Kalau untuk mengunggah berkas itu dia gagal upload eee, biasanya nih ditentukan oleh sisi pesertanya, karena bisa jadi jaringannya yang buruk ataupun kondisi lainnya.
Untuk sisi dari panitia sendiri sudah menyiapkan tuh space khusus untuk pendaftaran melakukan penguploadan berkas-berkas. Jadi kemungkinan minim untuk dari sisi space kita yang kurang gitu, Mbak. Oke, berarti mungkin lebih, pesertanya mempersiapkan perangkat masing-masing mungkin ya, Mas, ya? Benar sekali. Baik. Kalau misalnya selain kendala upload nih, Mas, yang biasa terjadi adalah lupa dari email yang digunakan saat pendaftaran. Nah, kalau misalnya pesertanya lupa nih, Mas, harus bagaimana, Mas? Nah, untuk peserta yang sering banget nih lupa email atau ganti dari instansi ke instansi lainnya, itu biasanya kan, jika dia masih bisa login, bisa mengedit data diri tuh. Di edit data diri tuh ada email yang bisa kita edit atau berubah bisa di situ. Tetapi jika dia sudah lupa email, lupa juga apanya, akunnya juga, itu disarankan langsung ke tim IT ataupun ke pihak penyelenggara gitu, Mbak. Baik, tapi kalau misalnya masih merasa bingung nih peserta-pesertanya masih, dengan tahapan yang sudah Mas Raffi jelaskan, mereka masih kebingungan apakah dari Pusbindiklatren sendiri menyediakan, untuk helpdesk-nya begitu, Mas? Tentu, ya untuk helpdesk itu bisa kita akses melalui portal Pusbin ya, di mana di web Pusbin itu tersedia menu helpdesk yang Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan hal-hal selain dari ini juga di portal itu, atau jika memang berkaitan dengan uji kompetensi tahun 2026 bisa langsung ke tim IT, begitu, Mbak. Baik, Mas Raffi, terima kasih. Baik, sahabat pembangunan, itu dia pembahasan kita terkait aplikasi pendaftaran dari uji kompetensi. Semoga sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat pembangunan dimanapun berada. Kembali saya mengingatkan, untuk sahabat pembangunan selalu cek informasi terbaru dari kami, baik itu mengenai jabatan fungsional perencana maupun jabatan fungsional lainnya. Dan dapat mengunjungi kanal YouTube kami di Pusbindiklatren Bappenas, media sosial kami Pusbindiklatren, serta website kami di puspindiklatren.bappenas.go.id. Baik, Mas Raffi, terima kasih untuk informasi yang sangat bermanfaat bagi para jabatan fungsional perencana yang akan mengikuti UKOM di 2026 ini. Demikian sahabat pembangunan untuk Pusbinchat kita kali ini, dan sampai jumpa di Pusbinchat selanjutnya.